Salam Bunda dari Kalimantan Selatan. Kapan ke Kalimantan? Aduh, belum tahu sayang. Assalamualaikum Bunda. Semoga dibalas. Assalamualaikum Bunda. Minta duit buat beli motor untuk pergi ngejar sekolah. Kau aneh-aneh kau ya. Iam Umar Tahir. Nama kau Tahir. Kau minta uang sama aku untuk apa? Untuk ngejar sekolah kata kau. Buat beli motor untuk pergi ngajar ke sekolah. Kau ngajarnya di mana? Di gunung. Kok jauh kali kau ngajar? Terus kau apa? PSN. Kau kan PSN guru. Ya udah naik rakit aja kau. Kok minta pula uang sama aku? Guru kok miskin? Berapa gaji kau rupanya? Udah saatnya guru tuh digaji mahal. Ya. Tapi kan guru tanpa jasa. Nah, berlawanan pula jatuhnya. Jadi guru gak ada tanpa jasa lagi. Tunggu nih. Gimana lagunya? Guru. Gimana sih lagu guru ibu guru tanpa jasa? Gimana lagunya? Bunda lupa deh lagunya. Selamat. Gimana gurunya? Tanpa jasa. Iya, gimana? Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hadir di dalam hidupku. Terima kasihku pada dirimu untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pendidik di dalam dunia. Engkau pahlawan, pendekar bangsa tanpa tanda jasa. Ya kalau kau minta gaji mahal berarti kau nggak tanpa jasa dong ya. Berarti harus dibayar berapa? Nggak juga kali ya. Ya guru harus dibayar juga, tapi gajinya ya sesuai, nggak juga di bawah 1 juta. Setidaknya kan sekarang udah ada kemajuan, apa-apa udah mahal. Gaji itu ya harus gajinya tuh udah di atas 3 juta. Bagaimanapun ya memang kan dia menempuh pendidikan. Maksudnya gini, guru tanpa jasa itu guru tanpa jasa itu tidak diungkit-ungkit, tidak dibangga-banggakan sebagai guru. Guru itu adalah mendidik untuk anak-anak bangsa gitu, tapi bukan berarti secara gratis. Setidaknya dia juga mendapatkan ilmu dengan cara sekolah gitu. Jadi ya harus digaji sesuai dengan keguruan dia. Nggak boleh pula di bawah UU EPF, UU UPR, UER. Nggak juga di bawah di bawah URR. Apa sih kalau ngomongnya gitu? Di bawah URR apa? UMR. Nggak di bawah URR gitu. Ya jangan minta motor sama aku, minta motor sama kepala sekolah. Kok minta motor sama aku? Pula kau emang ngajarnya di mana? Kau tinggal di mana? Hah? Rumah kau di Bekasi, kau ngajarnya di mana? Di Cengkareng. Jauh kali dari Bekasi ke Cengkareng. Nih apa? Carilah kendaraan, nek becak kan apa? Masa nggak ada Allah. Emang kau ngajarnya di mana? Jauh kali kau ngajar rupanya. Sampai kau minta naik motor. Bunda salam dari kota Tarutung. Set ya Bunda. Iya buat di kota Tarutung. Ini siapa fotonya kok begini? M Haikal. Kok mukanya kayak Julusi Tanggang? Perempuan apa laki ini? Ah, muka kau pun gak ada. Siapa ini? Bunda saya orang kecil, nganggur bun. Kasih uang buat modal usaha dong Bunda. Kalau nggak punya duit,
Untuk buka usaha, nggak usah bermimpi. Terlalu tinggi mimpi kau. Ya udah kerja, nganggur, kerja di mana, kayak bengkel kayak, ya. Tadi siapa yang ngasih ayam di kepalaku? Siapa yang ngasih ayam di kepalaku? Kau kerja di ternak ayam. Ya, tadi siapa yang ngasih ayam di kepalaku? Siapa tadi ngasih ayam? Hah? Siapa tadi ngasih ayam di kepalaku? Kau kerja di ternak ayam. Kalau ada ternak ayam, kau bilang sana. Ngerti? Bunda mau lah buka ternak ayam itu. Bagus gak sih buka usaha kayak gitu ya? Atau Bunda buka usaha ternak ayam aja, kau kerja di ternak ayam. Bunda mau? Bunda mau anti buka ternak ayam? Beli ayamnya di mana? Di rumah orang gitu. Ayam-ayam itu belinya di mana sih? Di hutan. Cari ayam di mana? Di hutan gitu. Anak-anak ayam di hutan itu dikumpul-kumpul gitu terus dibuat. Di mana nyari beli ayam, anak ayam? Dari telur gitu, beranak. Telurnya kita beli dulu di pasar gitu, terus kita peramkan. Alangkah lamanya, mau berapa tahun nernakkan ayam. Bunda, saya orang kecil, nganggur Bun. Ya kau kenapa kau nganggur? Kau nggak berusaha untuk cari kerjaan dulu? Udah malas, udah putus asa. Carilah kerjaan. Kalau nggak punya kerjaan, ya udah buka usaha jualan. Jualan apa Bunda? Jualan kecap, jual air kelapa. Kenapa gengsi? Kau cari air, kau beli kelapa, degan-degan itu yang muda-muda. Kau beli pohon kelapa. Kau cari pohon kelapa. Kau bilang sama orang yang punya pohon kelapa, Pak, saya beli ya kelapa mudanya. Kau jual pinggir jalan pakai gerobak. Udah, sekali minum air kelapa jangan mahal-mahal. 10.000, 12.000, 15.000 makan minum di tempat. Udah. Kalau 5 kelapa udah berapa? 10 kelapa udah berapa? 1.000 kelapa udah berapa? Jual kelapa. Ya, nongkrong kok di pinggir-pinggir jalan raya itu. Siapkan esnya. Siapkan apanya, sari gulanya. Jangan pakai sari gula lah. Pakai gula asli. Udah, pakai gula yang udah kau masak jadi air. Udah, jual kelapa. Bodoh. Repot kali kau, mau buka usaha apa? Kau mau usaha apa minta uang sama aku? Hah? Usaha apa? Usaha bangun gedung. Ngeri kali modalnya. Berjuta-juta gitu. Kau peras aku. Bodoh. Belilah kelapa. Bunda berapa kali nikah? Bukan urusan kau, ya. Marwah, repot kali kau mau berapa kali nikah. Sudah sering aku nikah, ya. Aku laku kali. Kalau nggak nikah nggak nyampe aku tinggal di Eropa. Aku tinggal di Eropa nih karena dilamar, karena dinikahin, ya. Orang belum nikah aku udah nikah duluan. Bunda mau endorse. Siapa ini Batam? Bunda mau endorse. Endorse apa? Anak Bunda ini kan, Ayu Tinting ya kan? Suka aku Ayu Tinting ini. Bunda suka sama Ayu Tinting itu. Aslinya cantik. Ayu Tinting tuh aslinya cantik. Walaupun dia nggak makeup, cantik dia. Apa gitu, mukanya tuh adalah bentuk-bentuk ininya, rahangnya. Cantik Ayu Tinting itu. Ayu Tinting, Dewi Persik tuh cantik aslinya. Mukanya bersih, mulus gitu. Bunda mau endorse. Ya nanti aja Indonesia ya sayang. Bunda ada yang siapa nih? Goving. Ngomong apa dia? Bunda ada yang bilangkan katanya aku superhero. Apa benar Bunda? Ma tahu aku kau superhero. Bun, teman cewekku mau nginap di rumahku Bun. Kira-kira boleh nggak ya Bun? Soalnya aku takut lihat hilap Bun. Gimana kayak mana? Siapa ini Gofir ini? Centang biru dia. Siapa ini?
kalian yang kaum mending wajib banget lihat produk yang satu ini. Siapa ini? Bunda, ada yang bilangkan katanya aku superhero. Apa benar Bunda? Ya nggak tahu, aku nggak tahu. Kok kau tanya pula, aku bodoh. Bunda, temanku cewek. Bunda, Bun, teman cewekku mau nginap di rumahku Bun. Kira-kira boleh nggak ya Bun? Soalnya aku takut hilap Bun. Hilap apa? Pingin kau ewong gitu? Hah? Liar kali kau nengok perempuan langsung ke ewong. Cari keuntungan gitu. Perempuan nginap di rumah kau, nengok dia tidurnya tekangkang, kok ewong gitu. Iya, gila kau. Bun, temen cewekku mau nginap di rumahku Bun. Kira-kira boleh nggak ya Bun? Ya boleh aja, yang penting jangan kau apa-apain anak orang. Jangan kau buntingin. Soalnya aku takut hilap Bunda. Ya kalau nginap kau ngecong di kamar mandi. Nggak usah pula perempuan itu kok ewong. Temen kau bodoh. Hilap-hilap kau. Namanya kau punya nafsu, tapi bukan berarti ya kau ewong aja baby hutan. Bun, kenapa janda-janda sekarang lebih menggoda ya Bun? Aku takut tergoda loh Bun. Menggoda ya Bun. Aku takut tergoda loh Bun. Ya ewong. Ya kan? Tetongnya montok. Goyangannya jago. Ya udah, selamat lah. Janda ya Bunda aja kayak mana? Ya, aku juga janda. Aku juga mewakili janda-janda sedunia. Ya, aku juga janda. Janda-janda memang harus menggoda. Ya kan? Karena dia juga butuh lelaki. Ya kalian perawan-perawan itu jangan bodoh. Yang mempercantik diri. Lebih gatal lagi daripada janda. Janda udah gatal. Kalian jangan sok-sok perawan. Ya. Ya. Laki-laki sekarang nggak ngelihat mau, kalau laki yang bener-bener pingin punya cewek yang perawan, pingin punya pengantin yang dari awal dari perawan, ya nggak apa-apa. Tapi buat lelaki-lelaki yang nggak butuh perawan, yang penting jandanya bisa setia, jandanya juga masih bisa beranak, iya kan? Iya kan? Jandanya bisa membuat bahagia dia, ya kenapa tidak? Ya kalian yang perawan ya tersingkir. Nih tips buat Bunda, buat perawan-perawan. Jangan terlalu sok cantik, sok jual mahal. Jangan sok lugu mentang-mentang perawan. Laki-laki sekarang ini dia nggak penting perawan. Walaupun janda, tapi jandanya nggak janda tua bangka. Yang istilah katanya udah punya anak nggak bisa punya anak lagi, ya itu lain ceritanya ya. Ya kalau masih janda-janda baru 2 anak, 1 anak, atau janda yang belum punya anak, ditinggal lakinya, diceraikan, digebukin, ya istilah katanya gitu ya. Ya kalau janda-janda yang model-model siapa tuh yang digebuk lakinya, Intan, ya janda cantik. Ayo, janda cantik baru punya anak bayi. Ya istilah katanya laki mana nggak ngantri. Ya kalau janda kayak gitu banyak lelaki yang mau. Iya kan? Ya kalian jadi perawan juga jangan sok jual mahal, sok bertingkah. Ya, jangan merasa paling cantik di muka bumi. Paham? Jangan sok-sok jual mahal. Laki suka sama kalian ladenin dengan cara-cara yang wajar. Tapi bukan berarti kalian berkorban. Belum nikah, belum apa. Makanya perawan jangan sok kecantikan. Ngerti? Saingan kau banyak di luar sana. Ya? Ngerti? Jangan gila laki. Laki kau putuskan, dia bisa cari perempuan lain. Ya. Tapi kau belum tentu laku. Paham? Belum tentu laku. Beruntung kau dapat laki yang mencintai kau. Tapi kau sok jual mahal memutuskan dia. Jangan salah. Ya. Nanti kau dapat yang bajingan. Nanti kalau kau udah nggak laku, ya udah diewong-ewong, laki-laki geli. Ya, langsung dicap kau. Langsung dicap. Ini perempuan ini pernah punya suami ditinggalkan dia. Aku takut pula nikah sama tentunya. Kau dicap, kalau perempuan udah dicap sama laki, ya, apalagi udah terkenal, udah viral, ribet. Laki takut mau nikahin kau, karena kau nggak bisa dipercaya. Kau nggak bisa dibuat suami, nggak bisa dibuat istri. Kau nggak bisa dibuat pendamping, karena kau gatal, terlalu gatal kau. Harusnya kau mangkal di jalanan, ya. Kau jula-juli badan kau, itu cocok buat kau. Kalau kau tipe istri yang nggak bisa bikin suami bahagia, nggak bisa. Laki-laki juga jangan bodoh. Jangan cari istri yang gila laki.
Jangan cari istri yang gak gila laki, yang memang tujuannya memang mau berumah tangga. Kau juga laki-laki harus tahu bersyukur kau. Ngerti? Ngerti? Perempuan jangan sok-sok meninggalkan laki-laki. Karena kalau laki-laki meninggalkan perempuan, masih banyak perempuan yang menampungnya. Tapi laki-laki dia mikir 2 kali. Kau aja ninggalin laki kau. Takutnya kau ninggalin aku. Dia mau mencintai pun takut. Enggak. Soal cantik, banyak perempuan cantik. Soal seksi, bertaburan seksi. 1 triliunan perempuan seksi. Soal Pepsida yang enak, bertumpuk-tumpuk berlapis-lapis perempuan yang enak Pepsidanya. Yang pinter goyangannya, berjubur, ya, berjubah istilah katanya. Kalau mau dibanding-bandingkan, ya. Banyak benar perempuan yang bisa bergoyang, yang pinter ngewongnya, yang enak Pepsidanya, ya, yang juara di tempat tidur bertaburan. Jadi jangan merasa kau paling cantik, paling enak Pepsida kau, paling pinter kau bergoyang. Jangan salah. Berlapis-lapis perempuan tuh banyak di dunia ini yang paling pinter. Aku aja, bunda ini, kalau aku suka dengan laki yang aku cintai, kalau misalnya Abi ngewong aku, begantung aku di lemari, ku ajak Abi ngewong sambil masak. Ayo kita masak sambil ngewong, ya, sambil ngepel aku ngewongnya, tahu kau? Ya, kalau soal goyangan jangan tanya. Kalau aku nggak suka sama laki aku tidur aja kayak budebok pisang. Tapi kalau laki aku suka, nonggeng aku segala macam gaya aku. Ya, kalau bisa dia di bawah, aku di atas lagi. 2 kali lipat aku nonggeng sambil merangkak aku, sambil jalan aku kayak anjing. Bener. Kalau aku suka sama lakinya, ku cari supaya dia nggak pergi dari badanku. Nggak ada dilakukan sama perempuan. Cuman aku. Kalian bayangin lah kalau bunda udah, kalian gambar kayak mana kalau bunda ngewong sama laki yang bunda suka. Ya, berenang aku di air ngewongnya, udah kayak kodok. Kayak kodok aku ngewongnya. Begini-gini aku di atas. Begini-gini kaki aku. Ngerti? Kalau nggak bisa ditandingin. Kalau aku udah ngewong di luar dari ekspedimen. Kalau bunda, ya ekspedimen ya. Kalau aku kalau laki nggak aku suka ngewongnya, aku duduk diam, nggak mau aku bergerak. Ya, kayak gedebok pisang aku, astagfirullahaladzim. Ya, kayak gedebok pisang. Tapi kalau aku udah suka sama laki itu, aku yang mengundang dia, aku buat dia capek. Ya, jangan keluarkan dulu. Yuk kita pindah ke sana ngewong. Jangan keluarkan dulu, tahan dulu. Ku tolak badannya. Ya, biar copot. Ku cari ke tempat lain. Manjat aku ngewongnya. Ku tonggengkan sambil berdiri di atas kucing-kucing bunda ini. Sambil masak aku ngewong. Ngeri aku. Ya. Bun, kenapa janda sekarang lebih menggoda-goda, Bun? Aku takut tergoda, Bun. Ya kalau kau tergoda, ya Ibu bilang apa, orang janda memang menarik. Daripada perawan yang sok-sok jual mahal. Kau ya, muak kali aku perawan ini. Jangan sok-sok jual mahal ya, perawan. Jangan sok jual mahal. Nanti lelaki dendam sama kau, mampus kau. Jangan. Kita nggak bisa tebak sifat lelaki. Kita nggak tahu watak lelaki. Ngerti? Kau jangan jual-jual mahal. Dendam dia, pura-pura dia cinta sama kau. Begitu kau nikah, dia ditinggalkannya kau. Jangan sok-sok jual mahal. Kalau laki ini udah baik, cinta sama kau, cintainlah dia. Berumah tangga tuh bukan untuk ngewong, bodoh. Paham? Berumah tangga tuh bukan untuk mencari ewongan. Itu namanya istilah kata jinah. Jinah tapi kau manipulasi dengan cara kawin sirih. Tapi tujuan kau sebenarnya ngewong. Sebenarnya kawin siri itu atau nikahnya itu dipertimbangkan lagi. Kalau memang betul-betul memang karena cinta, karena pingin hidup bersama, tapi kau punya istri gitu, tapi kau udah nggak bisa sama istri kau,
kau nikah ini udah susah lah gitu misalnya, di samping memang kau udah nggak nafsu lagi sama istri kau, udah lama, udah bertahun-tahun, ya nggak apa-apa kau permisi sama istri kau, sayang aku udah nggak bisa ngewong kau lagi. Kenapa? Rasa ngewong, aku butuh ewong gitu, tapi aku nggak bisa ngewong kau lagi gitu. Boleh nggak aku punya apa namanya, ya udah yang penting kau bilang aja, yang penting uang belanja double, ya udah gitu aja. Atau juga suami kok kaya, ya kan? Suami kok kaya, ya kau punya apa-apa. Ya kalau misalnya ya nggak apa-apa lah sayang. Tapi kau cari janda yang bener gitu, janda yang betul-betul memang cantik dan perawan. Cari sana gadis yang perawan. Kau nikahin dia karena memang kau udah nggak bisa. Relakan. Yang penting uang belanja jangan kurang. Yang penting yang penting perempuan kan memang namanya perempuan, seorang bunda, seorang perempuan. Memang martalitis, memang itu perempuan kodratnya, memang harus kasih duit. Ya memang perempuan tuh memang suka yang begitu. Perempuan kan memang suka belanja, suka yang indah-indah. Itu mata perempuan, memang udah kodratnya mata perempuan, suka belanja itu udah wajar, tuh perempuan namanya. Bodoh. Kalau perempuan nggak suka belanja, laki. Kalau bunda yang penting adil. Ya udah kau kasih aku belanja kau yang penting uang belanja kau bukan berkurang tapi bertambah. Ya udah nggak usah. Ya kita pun yang bininya juga nggak mungkin ngewong lagi, udah nggak bisa ngewong kan. Anggap aja laki muda kayak udah kayak gimana lah gitu udah. Yang penting kau sama perempuan tuh kau kasih dia yang penting jangan kau sia-siakan lagi gitu. Yang penting udah ya, jangan kau sia-siakan perempuan itu. Ya udah nggak apa-apa, kawinlah kau. Yang penting kau bahagia, bisa ngewong dia. Tapi jangan hilang kasih sayang kau sama aku, gituin. Itu perlu keadilan, ya. Membagi itu bukan membagi kena duit. Kasih sayang juga harus. Kau cium bini kau, walaupun kau punya istri baru, tetap kau sayang sama bini kau. Kasih sayang kau bertambah. Begitu. Giliran ewong kau pergi ke bini muda kau, ke ewong dia. Susah amat. Bun, kenapa janda-janda? Capek aku baca komen kau. Muak aku. Bun, kapan kita jumpa? Bun, kapan ke Medan? Lu repot kali kau apa? Sisilah. Kok berjanji? Nggak mau aku berjanji. Jangan ingat janji. Ya kalau ketemu aja. Jangan pula memaksa bunda-bunda kapan kita ketemu, kapan kita bisa nyanyi. Emang aku apaan? Nggak segampang itu. Kau jangan bikin repot aku ya. Suka-suka aku berjalan. Aku pulang ke Medan, aku menang suka hati aku. Nggak terikat aku. Ya, jangan bikin repot. Bunda, aku lagi dijodohkan. Bunda, aku lagi dijodohkan. Ada 2 cowok yang mau dipertemukan. Kau siapa? Kau Yayan, kau laki. Ini lagi banyak kali boti-boti nih. Boti-boti sialan. Bunda, aku lagi dijodohkan, ada 2 cowok yang mau dipertemukan. Yang satu putih tinggi ganteng dan capek aku baca-baca boti ini. Banyak kali lelaki suka sama lelaki nih. Yang satu putih tinggi ganteng dan yang satu lagi tinggi tapi hitam. Mana yang aku pilih? Kau pilih yang beruang kutuk. Capek aku baca yang kayak gini. Kau pilih beruang kutuk. Bunda, aku dari mana kau mau dijodohkan sama laki? Laki-laki mama siapa yang menjodohkan kau sama laki-laki? Kau perempuan apa laki? Nama kau Yayan. Mana tadi yang komen? Aku dijodohkan sama 2 lelaki kata dia. Kau lelaki apa bukan? Aku nggak tahu kau apa statusnya. Ya kalau kau perempuan dijodohkan 2 lelaki. Ya kau lihat mana yang menarik, mana yang bagus. Yang hitam manis, walaupun hitam manis tapi manis. Yang putih, walaupun putih tapi enak di ewong. Pilih yang mana? Yang hitam manis juga enak, lelaki jantan, ya kan? Yang putih juga laki jantan. Kau pilih yang mana? Yang enak mana kau? Mana yang nggak bau napasnya? Hah? Mana yang nggak bau napasnya, mana yang nggak bau ketiaknya. Ya udah, kalau misalnya yang putih bau ketiak ya kau tinggalkan. Kalau yang hitam nggak bau ketiak ya emang hitam. Kau bawa dia jalan-jalan ke puncak gunung, udah nggak usah pakai parfum bilang.
Abis mandi kita jalan, jangan pakai dodora gitu. Kau bawa dia ke melalak sampai keluarlah keringatnya dia. Kalau misalnya keringatnya basah di ketiaknya itu, ya udah tinggalkan. Terus kau cium ketiaknya, bau enggak? Ya kalau kau bau ketiaknya, betah kau di ewang lelaki bau ketiak tiap hari. Enggak mau aku. Si Abi enggak bau ketiak. Abi tuh enggak bau ketiak juga enggak keringetan. Jadi aku suka. Aku lagi kalau nyari lelaki lebih tajam seleksi aku. Ku seleksi bener napasnya, giginya, ya, senyumnya, cara marahnya kayak apa, cara ketawanya kayak apa. Kalau tiba-tiba ketawanya nggak suka aku ketawa perempuan laki ketawanya kalau tiba-tiba dia ketawa jadi mukanya muka kasihan, nggak mau aku. Ya kalau dia lagi senyum tiba-tiba mukanya jantan, kok lagi marah mukanya jantan, aku suka. Tapi itu belum masuk, itu belum menilaiku. Ku tengok ketiaknya, ku tengok pantatnya, ku tengok bodinya, ku tengok badannya, ku tengok lengan tangannya, ku tengok jari-jarinya. Semuanya perlu laki. Aku sangat menseleksi. Ku tengok kepalanya botak nggak belakangnya, nggak mau aku. Ya, ku tengok rambutnya subur nggak. Ku tengok bahunya laki enggak. Ku tengok lengan tangannya laki enggak. Ku tengok jari-jarinya gede enggak. Ku tengok napasnya bau enggak. Kalau ketawa kayak apa? Mukanya kasihan enggak? Kalau ketawa tengah-ngangak enggak? Ketawanya cantik enggak? Ketawanya jantan enggak? Kalau ketawanya merengek-rengek kayak perempuan nangis, nggak mau aku. Susah aku punya pacar. Abi itu udah sempurna buat aku. Banyak lelaki ganteng, tapi nggak semudah itu aku mencintainya. Ngewongnya enak enggak? Kalau ngewong kayak mana bisa kita gambarkan modelnya kayak apa? Kalau ngewongnya merengek-rengek, geli laku. Bunda, aku suka. Kalau tiba-tiba pas ngewong mau kelewong mukanya lain, mukanya kayak nggak enak, nggak mau aku. Buanglah muka aku gini, nggak aku tengok mukanya. Udah cukup sekali kau. Tiba-tiba mukanya ku tengok mukanya digelap-gelap kayak apa muka. Kau tiba-tiba mukanya terbayang muka perempuan, kok mukanya kayak perempuan teman aku yang ini gitu, si A, si B, si C. Nggak mau aku, geli mukanya berubah. Apa nih tawon? Shh. Lalat nih ngapain pula kesini-sini? Bunda, aku suka bapaknya, pacarku. Nggak apa-apa ya bunda. Gila, ini siapa ini? Malani Ica. Siapa ini? Bunda, aku suka bapaknya pacarku. Nggak apa-apa bunda. Sakitlah kau. Kok suka pulang bapaknya? Udah bapaknya aja kok pacarin. Aneh-aneh selera kau. Bunda, aku suka sama suami orang. Tapi suami itu, bunda ini lagi perempuan pakai hijab ini. Siapa namanya ini? Enver Anissa. Kau pakai hijab? Oh, cuman fotonya aja. Sebenarnya nih ya, ini juga bunda kasih tahu sama kalian, ya. Nggak usah lah foto profilnya berhijab, tapi foto storynya nggak berhijab. Nggak usah lah gitu-gitu. Maksudnya apa adanya aja. Ibadahlah semampumu. Tapi kalau kau belum mampu memakai hijab, ya nggak usah pakai hijab. Karena Tuhan itu nggak melihat di hijab kau. Di samping kau memang menjalankan menjalankan kewajiban kau memakai hijab, tapi Tuhan nggak melihat hijab kau. Tuhan juga melihat karaktermu, watak kepribadianmu, mulutmu, bahasamu, kelakuanmu. Itu yang paling penting. Hijab itu nggak menjamin kau masuk surga, nggak menjamin. Banyaknya perempuan di neraka bukan karena nggak pakai hijab, tapi karena mulutnya nggak bisa dijaga. Nah, jadi kalau bunda bilang, yang penting hati dan perbuatan kau. Kau disukain nggak sama manusia? Kalau manusia suka dengan kau, maka yang di langit pun suka dengan kau. Jika kau banyak manusia yang mencintai kau di muka bumi, insya Allah mudah-mudahan penghuni yang di langit juga suka sama kau. Jelas. Jadi nggak usah terlalu takut, nggak usah. Penampilan itu bebas. Penampilan itu bebas kayak bunda. Aku nggak mau terpaksa. Walaupun aku sholat, tapi aku tetap yang paling penting adalah hati kita, tingkah laku kita,
perbuatan kita. Kalau ngomong gini wajar, bercanda-bercanda ya, pokoknya kalau lab itu wajar, itu memang apa adanya bunda. Tapi kalau untuk beradaptasi sama orang, mencari teman yang cocok, itu kita perlu kejujuran. Jadi nggak usah terlalu nggak usah lah bertopeng-topeng, nggak usah lah bersandiwara. Kalau misalnya kau memang hijab dari lahir, misalnya gini, kau menghijabkan dirimu memang udah panggilan, ya udah berhijab, jangan kau lepas hijab kau. Tapi yang paling penting poinnya adalah berkelakuan baik sama siapapun, itu paling penting. Percuma kau ibadah pakai hijab, sholat kau lengkap, sempurna, nggak ada sholat, nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan, pasti ada yang kelewatan sholat kau, nggak ada kau seumur hidup kau sempurna sholatnya, nggak pernah ketinggalan. Ketika kau sholat juga kau banyak pikiran, entah kau salah ambil air uduk, pasti ada aja yang. Kita bukan Tuhan, Tuhan nggak punya sifat manusia, Tuhan itu nggak punya sifat manusia, dia punya sifat sendiri. Karena dia kholif, dia nur cahaya. Dia nggak punya sifat capek, dia nggak punya sifat letih, dia nggak punya sifat ngantuk, dia nggak punya sifat lengah. Jadi nggak bisa kita bilang, oh Tuhan aja menciptakan alam ini nggak tidur. Ya karena dia Tuhan. Dia beda. Manusia tuh punya sifat tidur, kita punya watak ngantuk. Kalau kita ngantuk terlewat tidur ya wajar, kita bukan Tuhan. Yang penting kita tetap sadar kita hambamu, kita hamba Allah, jadi wajar. Dan kalau orang bilang, kau kenapa malas-malasan sholat? Tuhan aja nggak malas menciptakan langit dan bumi. Ya dia Tuhan. Ini pemikiran bunda ya. Dia Tuhan. Dia nggak memiliki sifat. Dia nggak memiliki capek, ngantuk, letih. Kalau dia ngantuk, satu hari di dunia, satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Sekali dia ngantuk, sekali Tuhan tertidur, kayak mana bumi ini dalam hitungan sehari, dalam hitungan sejam. Satu hari di dunia itu berapa tahun di akhirat. Terus kalau dia satu hari di akhirat, berapa puluh tahun, berapa 1000 tahun di dunia. Terus kalau Tuhan itu sekejap mata, sejam lah dia tertidur. Kayak mana matahari, kayak mana bumi ini, kayak mana awan ini, kayak mana udara ini, kayak mana langit, kayak mana angin. Semua ini kan diatur sama Tuhan. Tidak ada yang tidak terjadi di dunia ini karena Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mengatur. Angin bertiuplah engkau pada hari ini, jam segini kau bertiup ke sana. Hujan turunlah kau hari ini, hujan turunlah kau di bumi ini yang membutuhkan air. Wahai kemarau, adanya kemarau, jadikanlah kemarau kau di suatu desa yang dimana, ya kan? Jadi Tuhan itu nggak mungkin tidur, dan nggak ada sifat Tuhan tidur. Kita manusia, kita punya kelemahan. Karena kita manusia, kau jangan menandingin Tuhan. Ngerti? Salah kalau orang bilang Tuhan aja nggak pernah tidur. Kenapa kau malas-malasan? Ya, kita manusia. Kita watak manusia, itu lazim. Ya, justru kalau manusia nggak tidur seharian, itu nggak lazim. Nggak bisa tidur manusia itu seharian. Ya, itu nggak lazim. Normalnya manusia tuh tidur, karena dia punya sifat letih. Kau jangan samakan dengan Tuhan. Bunda, aku suka sama suami orang, tapi suami orang itu suka sama istrinya. Kayak mana bentuknya ini? Bunda, aku suka sama suami orang, tapi suami orang itu suka sama istrinya. Gimana ya Bunda? Kau pun juga bermimpi pingin sama suami orang. Ya berarti masih enak istrinya dia, masih bahagia dia. Kau juga jangan ribet. Bunda, aku suka sama suami orang, tapi suami orang itu suka sama istrinya. Ya namanya istrinya. Jangan kau paksa pula dia nggak suka sama istrinya. Paulah kau. Kau suka sama istri orang, kau suka suami orang, tapi suami cinta banget sama istrinya. Ya kau nganggur gigit jari. Berarti masih enak pepsidanya, masih enak ewongannya, masih enak pepsidanya, masih empuk. Berarti perempuannya luar biasa di tempat tidur. Kasih sayang dia luar biasa. Berarti perempuan tuh bener-bener nggak bisa kau saingin. Ya kan? Ya udah kau mencari laki-laki lain. Jangan kau cuma menghayal. Bodoh. Bunda, aku punya temen suka banget. Bunda,
Bunda aku punya teman. Suka abah capek aku baca-baca ini. Aku mau santai. Udahlah pergilah kalian ke sana ke langit ketujuh. Bunda, aku punya teman suka banget ETS-an sama laki-laki, giliran lakinya dekat sama cewek lain dia galau nangis. Kayak mana maksudnya Arosita ini? Bunda, aku punya teman suka banget HT-san. Apa itu? Kau jangan tulis-tulis yang kayak gini sama Bunda, bodoh. Aku nggak ngerti bacanya. HTS-an. Apa? ATS ini apa? Hati tertusuk sakit. Hati tertusuk sakit gitu singkatannya. Banget temen suka sama ATS sama laki-laki. Giliran lakinya dekat sama cewek lain dia galau nangis. Nggak ngerti aku komen kau. Repot aku bacanya. Bunda mau curhat dong. Aku sedih Bunda. Kenapa Jungkook nggak mau ngajak aku nikah ya Bunda? Ya siapa? Aku nggak tahu Jungkook itu siapa. Gundorwo. Kau pecinta sama Gundorwo. Kok kau pula minta nikah sama Gundorwo? Bodoh. Bunda, demo yuk di depan gedung DPR RI. Kau gebrakkan gedung DPR itu Bunda. Gila-gila kau. Ngapain ngajak-ngajak aku demo? Demo aja kau sendiri. Bunda, suamiku suka sama istri orang. Aku harus